Setelah tuntas belajar tentang barisan dan deret, baik itu aritmatika maupun geometri, di video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi dari barisan dan deret. Nah, bagi kalian yang masih ingin menyaksikan barisan dan deret aritmatika maupun barisan dan deret geometri, jangan khawatir, kalian bisa cari linknya di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan untuk aplikasi barisan dan deret. Perhatikan baik-baik dari awal sampai dengan akhir, ya. Baik adik-adik, untuk aplikasi barisan dan deret, yang pertama saya mulai tentang pembahasan pertumbuhan. Salah satu aplikasi dari barisan dan deret adalah tentang pertumbuhan. Nah, misalkan pertumbuhan nilai suatu benda setiap tahun disingkat R, ya. Jika nilai awal benda itu adalah H0, maka persamaan umum nilai benda setelah T tahun dapat diturunkan dengan cara seperti ini adik-adik. Nilai benda setelah 1 tahun atau H1 adalah H0 ditambah dengan pertumbuhannya. Pertumbuhannya berarti H0 dikali dengan R, gitu ya. Nah, kalau kita singkat dari ini, H0 kali 1 plus R jadinya, ya. Nah, untuk nilai benda setelah 2 tahun hampir sama dengan H1, maka H2 sama dengan H1 ditambah pertumbuhannya, yaitu H1 dikali R, ya. Nah, karena H1 di sini dituliskan sebagai H0 dikali 1 plus R, maka H1-nya ini diubah menjadi H0 kali 1 plus R. Nah, dikalikan lagi dengan 1 plus R berarti menjadi ada 21 plus R, gitu ya. Maka menjadi pangkat 2. Jadi kalau H2 pangkat 2. Oke, bisa dipahami ya. Nah, begitu seterusnya untuk 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya sampai dengan T tahun, maka bisa kita simpulkan secara umum nilai benda setelah T tahun adalah HT sama dengan H0 dikali 1 plus R pangkat T. Jadi, kalau di sini T, ini HT, pangkatnya T, gitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua tentang peluruhan. Jadi aplikasi barisan dan deret juga bisa digunakan dalam peluruhan. Misalkan peluruhan nilai suatu benda setiap tahun adalah R. Jika nilai awal benda adalah L0 misalkan ya, untuk membedakan dengan pertumbuhan tadi, maka persamaan umum nilai benda setelah T tahun dapat diturunkan seperti berikut ini adik-adik. Nilai benda setelah 1 tahun kita anggap L1 itu sama dengan L0 dikurangi dengan peluruhannya. Nah, ini yang membedakan dengan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan di sini ditambahkan, tetapi kalau peluruhan dikurangi. Itu ya. Oke, berarti kalau kita sederhanakan menjadi seperti ini. L1 sama dengan L0 dikali 1 dikurangi R. Oke. Nah, untuk nilai benda setelah 2 tahun berarti menjadi L2. L2 adalah L1 dikurangi dengan L1 dikali R. Ya, dikurangi dengan peluruhannya. Nah, karena L1 dituliskan sebagai L0 dikali 1 dikurangi R, maka L1 di sini kita rubah menjadi L0 dikali 1 min R. Ya, dikalikan lagi dengan 1 min R, berarti dituliskan lagi di sini. Maka menjadi L0 dikali 1 min R pangkat 2. Jadi kalau L2, maka 1 min R-nya pangkat 2. Begitu seterusnya untuk 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya sampai dengan tahun ke T. Secara umum nilai benda pada tahun ke T adalah LT sama dengan L0 dikali 1 min R pangkat T. Jadi kalau peluruhan T tahun pangkatnya T. Oke, bisa diingat ya. Baik, untuk aplikasi barisan deret yang ketiga adalah tentang bunga majemuk adik-adik. Tentu kalian sudah sering mendengar istilah ini dari mulai SMP, bahkan mungkin SD ya. Kalau bunga tunggal lebih kepada aplikasi barisan deret aritmatika, tetapi kalau bunga majemuk, barisan dan deret geometri, ya. Seperti halnya pertumbuhan, hampir sama dengan pertumbuhan, maka misalkan nilai awal uang atau modal disingkat M0 dan pertambahannya itu berupa suku bunga
majemuknya gitu ya, disingkat I, maka nilai uang setelah T periode, tergantung periodenya apakah bulan, semester, tahun, atau yang lain ya. Maka bisa dirumuskan seperti ini adik-adik. Ya, modal setelah T periode sama dengan M0 dikali 1 plus I dipangkatkan T. Jadi modal T periode pangkatnya di sini T. Yang di sini adalah 1 plus I, suku bunga ya. I adalah persentase bunga majemuknya. Oke, supaya kalian lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan begini, modal sebesar 6 juta diinvestasikan dengan suku bunga majemuk 10% per tahun. Berapakah modal akhir yang diperoleh setelah 8 tahun? Oke, berarti kalau kita menggunakan rumus ini, maka yang dicari sebetulnya adalah M8 setelah 8 tahun ya, karena periodenya adalah per tahun. Sama dengan M0, M0-nya adalah 6 juta. Ya, dikalikan dengan 1 plus I, berarti 1 ditambah 10%. 10% itu berarti 0,1. Itu ya. Dipangkatkan berapa? Karena ini 8 berarti pangkat 8. Oke, maka sama dengan berapa? 6 juta dikali 1,1 pangkat 8. Nah, sekarang 1,1 pangkat 8 itu berapa? Kita hitung. Kalian bisa menggunakan kalkulator. Ya, ini kisaran kalau kita buat dua angka di belakang koma adalah 2,14 adik-adik. Nah, kalau kita kalikan menjadi berapa hasilnya? 12.840.000 rupiah. Ya, ini adalah jawabannya. Modal setelah diinvestasikan selama 8 tahun. Baik, supaya kalian lebih paham betul tentang aplikasi barisan dan deret ini, perhatikan contoh-contoh soal lengkap dengan pembahasannya berikut ini adik-adik. Yang nomor 1, jumlah penduduk suatu kota setiap 10 tahun menjadi 2 kali lipat. Menurut hasil sensus pada tahun 2010, jumlah penduduk kota tersebut 3,2 juta jiwa. Ya, perkiraan jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 1960 adalah Oke, kalau ini adalah sebuah pertumbuhan penduduk, ya, kita ingat tadi HT sama dengan H0 dikali 1 plus R dipangkatkan T. Gitu ya. Nah, sekarang gini. Kalau kita ibaratkan, ini berarti kan mundur ya, yang ditanyakan mundur. Kita ibaratkan yang ditanyakan adalah H0-nya, sedangkan HT-nya adalah kondisi penduduk di 2010. Ya, itu 3,2 juta jiwa. Nah, berarti ini 3,2 juta, gitu ya, sama dengan H0-nya berarti yang mau kita cari nanti. Ya kan? Jumlah penduduk di tahun 1960. Kemudian dikalikan dengan 1 ditambah R. 1 tambah R-nya berapa berarti? Menjadi 2 kali lipat. Setiap 10 tahun menjadi 2 kali lipat. Berarti sebetulnya 2 kali lipat ini atau 2 ini bukanlah R adik-adik. Tetapi 1 plus R. Gitu ya. 1 plus R bukan R-nya ya. Berarti 1 plus R itu sama dengan 2. Oke. Nah, T-nya berapa berarti? Kalau kita hitung dari 1960 sampai dengan 2010, itu ada sebanyak berapa tahun adik-adik? 70, 80, 90, 2000, 2010. Berarti 5 ya. 5 kali 10 tahun atau 50 tahun kan ya. Berarti kan pangkatnya 5 nih. Oke, gitu ya. Nah, 1 plus R adalah 2, kan gitu ya. Berarti bisa kita tuliskan begini. 3,2 juta sama dengan H0 dikali 2 pangkat 5. Nah, berarti kan 2 pangkat 5 itu adalah 32 ya. 32 di sini 3,2 juta. Ingat, ini juta. Maka H0-nya berapa? H0-nya berarti 3,2 dibagi dengan 32. Berarti sama saja dengan 0,1 H0-nya. Juta ya. 0,1 juta atau berarti sama saja dengan 100.000 jiwa. Ini jawabannya. Oke, maka yang benar adalah B. Gitu ya. Kita lanjutkan soal nomor 2.
Pak Danar membeli tanah seluas 200 meter persegi dengan harga 200 juta pada tahun 2014. Pada tahun 2019, Pak Danar ingin menjual tanah tersebut. Seiring berjalannya waktu, harga tanah naik 15% setiap tahun. Itu pertumbuhan berarti ya, karena naik. Harga jual tanah pada tahun 2019 adalah, berarti dari 2014 sampai dengan 2019 berapa tahun adik-adik? 15, 16, 17, 18, 19, 5 tahun. Berarti yang kita cari adalah H5. Ya, adalah H0 dikali 1 ditambah R dipangkatkan berapa? 5. Nah H0 berapa? 200 juta. Gitu ya. Kemudian 1 ditambah R. R-nya berapa? 15%. Berarti 0,15 dipangkatkan 5. Berarti sama saja 200 juta dikali berapa nih? Dikali 1,15 dipangkatkan 5. Berarti berapa? Sama saja 200 juta dikali dengan 2,0114. Ini kalau kita tulis dalam 4 angka di belakang koma ya. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 402.280.000. Nah, ini jawabannya. Jadi yang benar adalah yang E. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjutkan soal nomor 3. Perhatikan baik-baik. Penisilin digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri pada kasus infeksi. Pada suatu kasus infeksi, seorang dokter memberikan dosis penisilin yang dapat membunuh 15% bakteri setiap 4 jam. 15% setiap 4 jam. Itu yang harus kalian garis bawahi. Hasil diagnosis awal menunjukkan terdapat 500.000 bakteri yang menginfeksi seorang pasien. Berapakah banyak bakteri yang tersisa setelah 1 hari? Adik-adik, kalau 1 hari itu 24 jam, berarti ada berapa kali 4 jam? Ya, 6 kali 4 jam. Ini kan berarti kita bicara peluruhan ya, menghambat pertumbuhan. Kan gitu. Berarti kan kita menggunakan LT sama dengan L0 dikali 1 dikurangi R dipangkatkan T. Oke ya. Nah, berarti L-nya berapa? L ke-6. Kan 6 kali 4 jam. Gitu ya. Jadi L ke-6, L0-nya adalah 500.000 bakteri. Dikali 1 dikurangi berapa? 15%. Berarti 0,15 dipangkatkan 6. Oke. Berarti sama saja 500.000. Kalian kalikan dengan 0,85. Gitu ya. Pangkat 6. Berarti berapa nih kalau kita cari? Kita hitung. 0,3771. Kalian boleh menggunakan kalkulator ya. Maka kita dapatkan jika kita kalikan jadinya 188.550 bakteri. Ini jawabannya. Jadi yang benar adalah D. Oke, tinggal kalian menghitung saja ya. Berikutnya nomor 4. Industri rumah tangga yang baru beroperasi pada tahun 2012 membeli mesin produksi seharga 150 juta. Dengan berjalannya proses produksi, harga mesin menurun 6% setiap tahun. Oke. Nilai mesin tersebut setelah pemakaian selama 10 tahun adalah, baik, ini berarti peluruhan ya. L10 sama dengan L0 dikali 1 dikurangi berapa? 6% ya. 0,06. 6% kan 0,06 ya. Dipangkatkan berapa? 10. Berarti sama dengan 150 juta dikalikan dengan berapa nih? 0,94. Betul ya? 0,94 pangkat 10. Maka sama dengan berapa nih? 150 juta dikali dengan 0,5386. Ya. Kalau kita kalikan maka kita dapatkan hasilnya adalah 80.790.000 rupiah. Ini jawabannya. Jadi setelah 10 tahun yang tadinya 150 juta
harganya tinggal 80.790.000 ya, penyusutan harga. Maka jawaban yang tepat adalah E. Oke, lanjut soal nomor 5. Pak Tony menyimpan modal sebesar 7 juta di bank dengan suku bunga majemuk 5% per catur wulan. Besar modal akhir yang diperoleh setelah 3 tahun 4 bulan adalah, oke, adik-adik ingat catur wulan itu berarti 4 bulanan. Itu ya, 4 bulanan. Nah, kalau 3 tahun 4 bulan berarti ada berapa kali 4 bulanan? 1 tahun berarti kan 3 ya. Kalau 3 tahun berarti 9. Tambah 4 bulan berarti 10. Ada 10 kali 4 bulanan. Gitu ya, berarti ada 10 periode. Nah, maka untuk mencarinya M10 itu sama dengan M0. M0-nya kan 7 juta. Dikali dengan 1 ditambah I. I-nya bunga 5%. 0,05 dipangkatkan 10. Ini ya, dipangkatkan 10. Maka sama saja dengan 7 juta dikali 1,05 pangkat 10. Berapa itu 1,05 pangkat 10? 1,6289 gitu. Kalau kita buat 4 angka di belakang koma. Maka hasilnya jika kita kalikan dengan 7 juta, kita dapatkan hasilnya 11.402.300. Kalian bisa ngecek menggunakan kalkulator ya. Ini adalah hasilnya. Maka jawaban yang benar adalah B. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Modal sebesar 12.100.000 diinvestasikan dengan suku bunga 7% per semester. Periodenya adalah 6 bulan ya. Jika modal menjadi 22.245.850, lama penginvestasian modal adalah, oke, konsep dasarnya bunga majemuk kan seperti ini ya, Adik. Ya, kita tulis saja nanti. Oke, nah MT itu berarti kita anggap ini 22.245.850 rupiah. M0-nya berarti 12.100.000 ya. 1 plus I, berarti kan I-nya adalah 7% per semester ya. 7% per semester, kita buat T-nya adalah semester. Berarti apa? 1,07, ya kan? Pangkat T. Yang dicari adalah lama, berarti T-nya. 0,7 itu kan berarti 7% ya, jelas ya. Maka 1,07 dipangkatkan T itu sama saja dengan 22 ini. Gini, dibagi dengan 12.100.000. Kan begitu ya? Oke, maka kita dapatkan hasilnya berapa? Ini kalau kita bagi menggunakan kalkulator 1,8385. Ya. Nah, sekarang gini, 1,8385 sama dengan 1,07 pangkat T. Kita kan mau mencari T, kan gitu ya. Gimana cara mencari T? Ingat konsep logaritma adik-adik yang sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Kalau ada A log X sama dengan B, itu prinsipnya sama saja dengan apa? A pangkat B sama dengan X. Gitu ya. A pangkat B sama dengan X. Jadi kalau A pangkat B sama dengan X bisa kita rubah menjadi bentuk logaritma seperti ini. Ya. Nah, ini kan ibaratnya adalah 1,07 adalah A, pangkat B, B-nya adalah T, X-nya adalah 1,8385. Kan gitu. Berarti untuk mencari T, dalam hal ini di sini adalah B-nya ya. Sama saja dengan 1,07 log 1,8385. Ya, atau kalian bisa cari pakai kalkulator begini, 1,8385 log 1,8385 dibagi dengan log 1,07. Itu kalau kalkulator kalian hanya menggunakan basis 10 ya.
Berapa hasilnya? 0,2645 dibagi 0,0294. Maka ini kalau kita bagi jadinya mendekati 9 adik-adik. Ya, 9 semester. 8,99 sekian ya. 9 semester atau sama dengan berapa? 4,5 tahun. Oke, kalian bisa cek dengan menggunakan kalkulator. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke. Contoh satu soal lagi, nomor 7. Pinjaman sebesar 4.500.000 dikenakan suku bunga majemuk setiap semester. Nah, jika setelah 4,5 tahun, besar pinjaman menjadi Rp8.273.250, suku bunga per semester adalah G. Karena ini periodenya adalah semester, pengenaan bunganya adalah semester. Di sini 4,5 tahun, kita rubah menjadi semester. Jadinya 9 semester. Gitu ya, 9 semester. Nah, berarti 8.273.250 rupiah ini sama saja dengan M9, kan gitu ya. Sama dengan 4.500.000 dikali dengan berapa adik-adik? 1 plus I dipangkatkan 9. Nah, sekarang kita mencari I-nya, bunganya. Nah, gimana nih? Berarti 1 ditambah I dipangkatkan 9 sama saja 8.273.250 dibagi 4.500.000. Sehingga kita dapatkan 1 plus I pangkat 9 itu sama dengan berapa? Ini kalau kita bagi jadinya 1,8385. Nah, seperti tadi, 1,8385 berarti 1 ditambah I sama dengan apa? Akar pangkat 9 dari 1,8385. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 1,07. Berarti I-nya adalah 1,07 dikurangi 1. Kan gitu ya? Berarti jadi 0,07 atau sama saja dengan 7%. Jadi bunga per semester adalah 7%. Jadi jawaban yang benar adalah C. Demikian adik-adik, semoga ini betul-betul bisa kalian pahami dengan baik. Kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Terus ikuti Primatika. Sampai jumpa lagi.